Ya, mari kita berdoa ya. Kita akan masuk dalam seri yang terakhir minggu ini tentang teologi pembenaran. Dan kita berdoa bersama-sama hari ini dan besok untuk hari Sabtu kita akan membahas dua sisi yang sangat penting dari pembenaran iman. Pembenaran karena iman di dalam Kristus dan pembenaran di dalam Kristus karena iman itu akan membenarkan seluruh daripada hidup kita yang akan menjadi serupa dan seperti Kristus. Ya, kita akan bersama-sama, kita akan siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sendiri akan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan firman Tuhan. Kami hari ini membahas sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi satu peranan penting di dalam sejarah gereja, yaitu pengajaran tentang pembenaran, justification. Tuhan ajar kami supaya kami bisa melihat dua sisi yang selalu menjadi pertentangan dan bahkan membingungkan banyak orang Kristen antara pengajaran yang dibawa oleh Paulus dan juga pengajaran yang seolah-olah berlawanan dengan ajaran Paulus yang dibawa oleh Rasul Yakobus. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami mendapatkan bahwa kedua pengajaran ini tidak bertentangan sama sekali. Bahkan kedua pengajaran ini memberikan satu nuansa kesempurnaan dan keindahan dari pembenaran di dalam Kristus, baik itu di dalam iman yang akan melahirkan dan iman yang akan mendemonstrasikan, iman yang akan membawa kami, iman yang akan dihidupkan, dan iman yang kami hidupi untuk membuktikan bahwa iman itu adalah iman yang tidak mati. Kami percaya kami hari ini akan dibawa dalam kebenaran yang sungguh-sungguh membuat kami melihat kekudusan Tuhan dan keadilan kebenaran Tuhan. Kami serahkan hati kami, pimpinlah untuk saat-saat ini Tuhan, supaya kami bisa mengerti penjelasan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan melihat kepada tayangan PowerPoint ya. Nah, kita akan membaca satu firman Tuhan yang berasal dari Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang 16 dan 17. Ya, ini semua dari kitab Roma kebanyakan ya. Judulnya atau temanya, konteksnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Saya bacakan ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi jelas sekali setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, karena memang orang Yahudi terlebih dulu yang dipanggil dipilih Tuhan. Tetapi juga orang Yunani dan orang-orang di luar Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, ini keluar istilah kebenaran Allah di kayu suning. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini ada perkataan hidup ya. Jadi imannya itu tidak akan mati, imannya akan hidup. Jadi dari iman memimpin kepada iman. Artinya iman itu berjalan, iman itu bertumbuh, iman itu hidup. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Dan ini dijelaskan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Nah, kita akan lihat pasal yang ketiga, ya. Pasal ketiga kita akan baca terlebih dulu ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Nah, ada perkataan tidak ada yang berbuat baik. Tanpa iman pembenaran dalam Kristus, maka tidak ada orang berbuat baik. Sebaliknya, karena orang yang percaya, dibenarkan dan mengalami pembenaran dalam Kristus, maka perbuatan baik itu berasal dari pembenaran Kristus, berasal dari teladan hidup Kristus yang dianugerahkan pada kita. Maka perbuatan baik itu baru bisa dihasilkan. Kalau di sini dikatakan tidak ada yang berbuat baik, tanpa Kristus tidak akan mungkin. Hanya di dalam Kristus, dengan Kristus, barulah kita bisa berbuat baik yang menyenangkan hati Bapa. Dikatakan tidak ada yang berbuat baik, jelas dikatakan seorang pun tidak ada seorang pun dalam sejarah seluruh umat manusia. 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa.
Ya, dijelaskan, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini pasal ketiga dimulai dan dengan satu kenyataan bahwa manusia jatuh dalam dosa, dan jelas sekali di dalam dosa itu manusia tidak bisa mencari Allah, mencari kebenaran dan membenarkan diri dengan tingkah lakunya, dan tidak ada seorang pun yang berakal budi yang bisa mengerti hikmat surgawi tentang jalan kekal, jalan keselamatan, kebahagiaan, dan jalan Injil itu. Ya, ini jelas sekali dijelaskan. Dan tidak ada hati berdamai, tidak ada keinginan bahkan untuk berdamai, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi mereka tidak pernah sebenarnya menggubris dan menghiraukan tentang Allah. Walaupun mereka mengatakan tentang Allah itu baik, Allah itu besar dan semuanya. Ya, oke. Ayat 20 dikatakan satu kesimpulan. Ya, sebelum kita masuk ayat 21. Demikian. Perhatikan baik-baik. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan, nah ini perkataan penting ini, di hadapan Allah. Nah, kita akan membedakan antara Yakobus dengan Rasul Paulus itu adalah Paulus mengatakan ini di dalam pandangan dan di hadapan Allah. Tetapi Yakobus di dalam kelakuan di hadapan manusia. Bagaimana kamu menyatakan pembenaran Allah itu di dalam hidupmu, itu setelah kamu berhadapan dengan Allah, dibenarkan di hadapan Allah, bagaimana kamu sekarang dibenarkan oleh Allah itu, kamu harus bisa dibenarkan dalam tingkah lakumu di hadapan manusia. Nah, ini perbedaan Paulus dengan Yakobus. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, coram Deo. Ya, di dalam hadirat Allah, di depan Allah, di wajahnya Allah, dihakimi oleh Allah, dituntut oleh Allah. Ya, oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan ini satu keindahan. Jadi poinnya penting adalah di hadapan Allah. Ya, ini perbedaannya. Nanti kita akan bahas 2 hari ini. Nah, kita lihat ayat 21. Manusia dibenarkan karena iman. Istilah karena itu bukan sebab ya, tetapi itu adalah melalui sebenarnya. Bahasa aslinya itu lebih tepat melalui iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi sekarang tanpa hukum Taurat, tanpa kebenaran hukum Taurat, yaitu kebenaran yang harusnya dimengerti oleh bangsa Israel, yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, sekarang datanglah kebenaran kasih Allah itu, dan penggenapannya terhadap hukum Taurat itu bukan dari hukum Taurat, tetapi itu langsung dari Allah, dan bukan Taurat yang bisa menggenapi dirinya, tetapi itu adalah Allah sendiri yang menuliskan tuntutannya. Ayat 22, apa yang kita akan pelajari hari ini ya? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, ini secara prinsipnya bahwa bangsa Israel dengan bangsa non-Israel atau Yunani atau bangsa lain itu tidak ada perbedaan. Ya. Ayat 23. Dan Paulus menyatakan kalimat ini jelas sekali. Karena semua orang, baik Israel atau orang yang bukan Israel, orang umat pilihan atau yang bukan dipilih, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini semua. Jadi bangsa yang dipilih Tuhan pun sama. Jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini sudah kita bahas tutup pendamaian ya, minggu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenaran keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini penting. Ia benar, Yesus itu benar, Allah itu benar, benar adalah Allah, Allah adalah kebenaran, dan tidak mungkin di luar Allah ada kebenaran. Termasuk dalam diri orang berdosa itu tidak ada kebenaran.
Dikatakan ia benar dan jangan lupa juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Apanya yang membenarkan itu? Ya perbuatan-perbuatan baik mereka itu membenarkan mereka karena perbuatan baik itu berasal dari pembenaran di dalam Kristus. Lahir dari kebenaran-kebenaran Kristus yang ditaati, dihidupi. Dan ini yang dibahas oleh Yakobus. Ya. Nah kita lihat sekarang. Membenarkan juga orang percaya kepada Yesus Kristus ya. Jika demikian ayat 27. Apakah dasarnya untuk bermegah? Nah kita harus tahu bahwa keselamatan itu bukan berasal dari kita, bukan dihasilkan dari perbuatan kita, bukan dihasilkan karena pemikiran kita, bukan. Tapi ini dihasilkan oleh karena apa? Oleh karena karya Kristus semata. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Paulus mengatakan dengan tegas, tidak ada. Artinya tuh sama sekali. Tidak ada dasarnya kita bermegah dari apa yang kita lakukan. Tidak ada. Semua berdasarkan megahnya itu karena apa? Bukan karena kita, bukan perbuatan kita, bukan usaha, pikiran, dan hasil kita, bukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi iman itu bukan perbuatan, iman itu adalah satu anugerah, satu media yang ada diberikan Tuhan pada kita, sehingga kita dengan iman itu mampu menerima pembenaran dari Kristus. Bagaimana saya mampu? Iman itu memampukan kita mengerti, percaya di luar daripada segala kelemahan dan dosa kita. Karena kita sudah dilahir barukan, kita sudah diciptakan baru. Maka iman itu timbul karena lahir baru itu. Iman itu akhirnya dihidupkan. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, bukan melakukan, bukan berbuat, bukan menyatakan tindak tanduk, tingkah laku, perilaku, dan perbuatan, bukan. Apalagi itu berkaitan dengan hukum Taurat. Dan ini hukum itu berkaitan dengan legalitas, otoritas. Nah, kita akan bahas itu nanti ya. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga bangsa-bangsa lain? Jadi bukan hanya Allah yang diakui oleh orang Yahudi itu Allah, itu juga bukan milik hanya orang Yahudi, orang yang mempunyai hukum Taurat, sunat, dan seluruh ritual itu, bukan. Ya, 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi iman itu tidak memandang bulu, iman itu akan diberikan, dianugerahkan baik kamu yang memiliki sunat atau tidak memiliki Taurat atau tidak, kamu dipilih atau tidak menjadi bangsa pilihan Tuhan atau tidak. Itu satu hati Tuhan yang baik dan itu menyatakan keadilan Tuhan dan kebenarannya. Yang terakhir, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Paulus mengatakan, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Wah, ini hebat sekali Rasul Paulus ini ya. Dan sangat tegas. Jadi tidak membatalkan, tidak menghapus, tetapi menggenapi. Dikatakan di sini meneguhkannya. Malah menyatakan Taurat itu sebagai Taurat yang asli itu apa? Ya karena satu penggenapan darah Kristus itu yang akhirnya menyatakan Taurat betul-betul Taurat sekarang. Taurat itu sesungguhnya adalah di dalam Kristus. Jadi mereka yang mengenal Taurat itu adalah Taurat yang tidak sampai kepada Tuhan, itu Taurat yang akan membunuh mereka, Taurat yang akan membinasakan mereka. Nah, Taurat itu kalau mengerti di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, dalam perbuatan Kristus dan hasil usaha Kristus, Taurat itu akan menjadi Taurat yang menghidupkan kamu karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, pasal 5 juga sama ya, ayat 1 dan 2. Saya bacakan supaya kita melihat lengkap pemikiran Paulus. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup. Nah, sekali kata-kata hidup. Iman harus hidup. Tidak boleh mati. Tidak boleh palsu. Harus asli. Harus sejati. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dihasilkan oleh siapa? Karya Kristus. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan ini baru keluar. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja. Ayat ketiga,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan disitulah akhirnya kita diberitahu posisi kita itu siapa sebenarnya. Jadi jelas sekali. Iman itu akhirnya hidup dan iman itu mampu diuji, iman itu mampu menunjukkan bahwa iman akan menghasilkan kekuatan di dalam ketekunan, di dalam tahan kecewa. Ini dalam Roma pasal 5 tentang kebenaran di dalam Kristus dan semua manusia mati di dalam Adam dan Hawa dalam dosa asal, dosa mula-mula itu. Ya, sekarang kita lihat yang ke-30 dan 32. Ini tentang ayat pembenaran semua ya. Demikian. Judulnya adalah ayat 30 ya. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Orang yang dipilih Tuhan, dikasih Tuhan. Paling dikasih Tuhan. Dengan ribuan tahun. Ayat 30. Roma 9 ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Nah, kita akan belajar prinsip-prinsip dasarnya. Oke. Ya, kita akan belajar prinsip dasarnya. Saya akan bawakan di dalam ya, dua sisi pembenaran ya. Jadi sisi pembenaran itu apa? Pembenaran yang pertama ada pembenaran secara otoritatif dan pembenaran secara demonstratif. Artinya pembenaran itu hanya di hadapan Allah, otoritasnya, statusnya semuanya. Dan ini saya menjelaskan. Jadi begini, pembenaran ganda atau double justification. Nah, ini istilah ini mulai dilahirkan dan mulai dibawa oleh beberapa pemikir-pemikir teolog Kristen yang salah satunya adalah John Calvin, juga John Owen, dan terutama yang paling banyak membahas ini tentang double justification itu adalah Thomas Goodwin. Ya, ini fotonya, ini orangnya. Nah, ini Thomas Goodwin ya. Modelnya seperti itu, ya. Oke, kita lihat pembenaran ganda oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah, perhatikan baik-baik. Karena kondisi manusia mati dalam dosa, manusia mustahil dibenarkan, maka manusia membutuhkan bukan dari dirinya, di luar dari dirinya adalah pembenaran di dalam orang yang benar, yang tidak berdosa, orang yang tidak bercacat celah, dan satu-satunya manusia yang tidak bercacat celah adalah manusia tanpa dosa, dan tidak ada satu manusia sepanjang sejarah manusia yang dilahirkan oleh wanita itu semua jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17 tadi kita baca. Jadi satu-satunya adalah pembenaran di dalam Kristus, pembenaran di dalam iman yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kita dibenarkan di dalam Kristus. Nah, ini adalah sumber asal lahirnya kebenaran dan merupakan otoritatif status kita. Status dan being keberadaan kita awalnya, lahirnya itu di sana. Dan ini yang dibahas oleh Paulus adalah berkaitan dengan seluk-beluk legalitas dan asal pertama kali. Penyebabnya apa? Ya. Jadi kalau Yakobus itu akibatnya apa? Ya, secara kelihatan outernya. Kalau Paulus itu di dalam hidup kita ini. Nah, yang kedua, kondisi kedua. Nah, perhatikan baik-baik. Karena kondisi manusia hidup dalam kematian, kondisi manusia
hidup setelah dia mendapatkan pembenaran oleh iman, maka imannya itu hidup. Dan dia mulai mengerti bahwa dia harus memiliki iman dan baru dia bisa berkenan pada Allah. Nah, kondisi manusia hidup dengan iman yang dihidupkan ini, karena kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga dia bukan hanya dosanya itu dikalahkan, karena pembenaran Kristus, karena dibela oleh Kristus, tetapi juga dia diberikan kebenaran Kristus yang harus hidup dalam dirinya. Jadi kondisi manusia hidup dalam iman itu karena kebangkitan dan kematian Kristus. Sehingga orang itu mampu menghasilkan dan melakukan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan ini berasal dari kebenaran. Dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari berasal kebenaran, di dalam diri kita, kita taat. Nah, perbuatan inilah yang dikatakan Yakobus membenarkan orang percaya. Jadi Yakobus mengatakan, kalau orang mengatakan karena iman, aku mengatakan karena perbuatan orang itu diselamatkan. Nah, tujuan Paulus dengan Yakobus itu berbeda ujungnya. Jadi ini saling melengkapi seperti tutup dengan ketemu dengan tubuhnya. Jadi asal ketemu dengan seluruh akibatnya. Jadi sebab akibatnya asal usulnya dan itu ketemu. Satu. Jadi pengajaran Yakobus dengan Paulus itu nggak bisa dipisahkan. Itu tidak terpisah dan itu menjadi satu kesatuan dan nggak mungkin. Kenapa? Nanti kita menjadi orang Kristen yang sangat munafik kalau kita tidak percaya kepada ajaran Yakobus. Kita menjadi orang Kristen yang percaya akan panggilan Tuhan, kedaulatan Tuhan, pemilihan Tuhan. Itu hanya sisi statusnya saja, tetapi hidup kita sembarangan karena tidak menyatakan pohon itu menyatakan kualitasnya baik, maka buahnya harus menyatakan kualitas baik. Nah, itu yang diminta, dituntut oleh Yakobus, bahwa tindakan-tindakan kita yang sudah dibenarkan mengalami pembenaran dari Kristus itu, maka tindakanmu itu harus membenarkan hidupmu. Tindakan-tindakan kamu itu menyatakan bahwa kamu memiliki kebenaran yang melahirkan itu. Jadi kesaksian dari iman ke iman, dari anugerah ke anugerah. Nah, itu inti daripada pengajaran reformasi. Ya. Nah, kita belajar ini. Jadi kondisi manusia hidup dalam iman itu karena disebabkan oleh apa? Karena kuasa pembenaran dalam iman di dalam Kristus. Nah, dalam karya apa? Kematian, kebangkitannya. Jadi kematian Kristus menghidupkan iman kita, dan kebangkitannya membangkitkan, menghidupkan. Iman yang hidup itu akhirnya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kebenaran-kebenaran Kristus itu akan membenarkan kita waktu kita taat berjalan bersama dengan kebenaran Kristus. Dan kita menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran. Jadi perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang membenarkan bahwa saya dibenarkan. Nah, itu Yakobus. Kalau Paulus mengatakan bahwa kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Karena perbuatan-perbuatan tidak bisa membenarkan kamu. Itu statusnya. Kenapa? Karena kamu orang berdosa. Kamu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kemuliaan. Sekarang Yakobus mengatakan, kamu sudah dibenarkan mengalami pembenaran. Maka seluruh perbuatanmu harus menyatakan kebenaran, ketaatan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti Yakobus menyatakan bahwa orang Kristen sempurna perbuatannya. Tidak menyatakan itu. Tetapi segala perbuatan dia harus seiring sejalan dengan kehendak Bapa, kehendak daripada Anak, dan firman yang kekal itu, sehingga dia berjalan dan dia mengalami satu pergumulan, dan disitulah Roh Kudus bekerja untuk menguatkan dan untuk membawa orang-orang percaya itu supaya disempurnakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, melalui karya Kristus, sehingga kita bisa rendah hati, lembut hati, kita bisa bertobat, kita bisa berubah hidup kita, karena kita tahu bahwa posisi kita sedang berdosa, kita sedang jauh dari Tuhan. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, sekarang kita lihat secara posisi ya, secara posisi statusnya. Jadi pembenaran yang ganda itu adalah pembenaran karena kita dalam dosa, kita kemudian tidak bisa dibenarkan, maka Kristus yang membenarkan kita. Yang kedua, kondisi manusia yang hidup karena sudah dibenarkan, maka dia mengalami kematian dalam dosanya, dan dia hidup bangkit bersama dengan Kristus. Dan dia menjalankan kebenaran-kebenaran itu bersama dengan Roh Kudus dan dibantu, ditopang oleh Roh Kudus. Dan walaupun dalam kelemahan, dia tetap mengalami kekuatan-kekuatan di dalam rohnya, dan dia akan selalu mendapatkan jaminan, kepastian dari penyertaan Tuhan Yesus. Dan Roh Kuduslah yang membawa
menghidupkan semua jaminan Kristus. Ya. Nah, pembenaran secara otoritatif status ini sangat penting sekali. Karena tanpa pembenaran asal ini, maka tidak mungkin manusia bisa berbuat di dalam kebenarannya, bisa membenarkan dirinya. Karena imannya itu dibenarkan karena perbuatannya. Dan di sini nggak mungkin. Kenapa? Karena otoritas awalnya, statusnya, itu belum dibenarkan. Maka orang berdosa semua, tidak bisa dibenarkan. Maka Yakobus mengatakan, kalau kamu perbuatanmu itu menyatakan kebenaran itu, maka perbuatanmu itu dengan perbuatan yang sudah dibenarkan itu, kamu akan dibenarkan karena iman yang kamu nyatakan dalam perbuatan itu. Sehingga setiap orang Kristen yang melakukan hidup bersama dengan Tuhan, itu membenarkan bahwa semakin meneguhkan kamu orang Kristen, dan semakin orang melihat bahwa dia orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya itu di dalam kekudusan kebenaran Tuhan. Dan ini orang-orang kaum Puritan itu sangat peka dengan kekudusan kebenaran di dalam Kristus. Ya, ini harus dimiliki. Dan perhatikan baik-baik, pembenaran ini dilakukan oleh Kristus, oleh kehendak Bapa di dalam Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus dalam diri kita, maka itu dilakukan bukan berulang-ulang. Jadi sepertinya belum sempurna dilakukan. Tidak. Pembenaran ini dilakukan di hadapan Allah, dan sekali dilakukan di hadapan Kristus, di dalam karya kayu salib itu hanya sekali dalam sejarah, dan dampaknya itu selama-lamanya. Jadi seluruh pembenaran itu bersifat, bentuknya adalah aorist tense. Ya, kekudusan itu bersifat present tense dan terus, dan semakin hari dan tidak bisa berhenti, dan semakin menuju pada kesempurnaan. Tapi pembenaran itu di hadapan Allah, dan itu dimulai dari dalam hati kita, yang akan memproduksi seluruh kesucian, kekudusan Allah, kebenaran Allah. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia melakukan itu dengan jaminan kepastian, dengan kepastian yang pasti. Dia menjamin dengan apa? Dengan nyawanya, dengan taruhan nyawanya, dengan apa ya? Kalau orang itu bertaruh itu ya, berapa kamu bertaruh? Wah, ini rumah saya, ini kekuatan saya, ini uang saya. Nah, Tuhan Yesus bertaruh dari surga itu bukan bertaruh dengan harta benda dunia ini, dengan memperjuangkan berapa besarnya nilai emas perak, bukan. Tapi dia mempertaruhkan jaminan kepastian orang selamat dengan darahnya, dengan nyawanya. Sudah nggak mungkin lagi orang bisa mengalahkan ini. Kenapa? Bayangkan, nyawa Kristus Yesus itu menjadi jaminan kita. Hidupnya jadi jaminan kita. Jadi kalau kita lihat ada seorang di dalam perkara-perkara kesulitan gitu ya, terus dia mengatakan, hidupmu tak jamin, udahlah. Terus bagaimana saya nanti kalau ditanya dengan orang lain dengan, wah kok saya di bawah naungan kamu itu loh. Ya, nanti saya kasih tanda tangan. Nah ini tanda tangannya. Beritahu anak saya semua bahwa kamu dijamin oleh saya. Nah, waktu dia menyatakan itu, artinya bahwa nama dia menjadi jaminan. Bahwa semua orang-orang itu tidak bisa menuntut lagi karena dia sudah mendapatkan haknya. Dia sudah diangkat. Dia sudah disahkan ya. Jadi valid dan sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, ini pembenaran secara otoritatif. Ya, sekarang kita melihat, nah kebenaran atau pembenaran secara otoritatif dalam diri orang percaya itu akan secara otomatis, secara natural menghasilkan pembenaran secara demonstratif dan deklaratif. Ya, deklarasi Indonesia Merdeka. Nah, seperti deklarasi Sumpah Pemuda. Nah, karena hari ini kita tahu bahwa ini adalah hari yang dinyatakan sebagai Hari Sumpah Pemuda gitu kan, 28 Oktober. Nah, deklaratif, demonstratif, dan itu menyatakan satu hasil yang pasti, bukan BE gitu ya. Mungkin saja, bukan. Jadi pembenaran oleh Kristus dalam iman, di dalam kuasa darahnya, kematian kebangkitannya, itu membenarkan kita dan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan benar yang akan membenarkan orang percaya bahwa kamu orang-orang sudah dibenarkan. Itu dijamin dengan pasti. Loh Pak, kan ada orang Kristen jatuh dalam dosa. Iya, kita tahu. Dan dia sudah dijamin. Dan jaminannya apa? Roh Kudus akan membawa dia, akan menobatkan dia, akan membuat dia sadar, dan dia kembali kepada Tuhan lagi. Orang yang tanpa roh itu, tanpa jaminan, nggak bisa kembali, dia jatuh, nggak bisa. Dan memang dia tidak memiliki satu jaminan, satu darah Kristus.
ya, darah materai perjanjian itu tidak ada. Nah, ini dikatakan pembenaran secara otoritatif itu dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam seluruh tulisannya yang ada di dalam Roma, Galatia, Efesus semua itu, dan pembenaran secara deklaratif atau demonstratif atau yang nampak di luar outer gitu ya, dan terhadap saudara-saudaranya, towards brothers and semua orang percaya sesamanya, maka Tuhan memperhadapkan kebenaran yang kita miliki kepada orang lain. Nah, ini inti daripada kasih Allah. Apa intinya kasih Allah? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri yang dikasih oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin mengasihi Tuhan nggak bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena kasih kepada sesama itu harus lahir dengan sungguh-sungguh tanpa diskriminasi, tanpa favoritisme, dan memilih-milih. Itu harus kasih Allah. Kasih Allah itu kepada semua orang, tidak memilih kasih. Dan ini menyatakan bahwa Yakobus menyatakan bagaimana mengasihi sesama, dan Paulus mengatakan bagaimana kasih Allah harus kamu terima dulu. Statusnya. Tanpa kasih Allah mengasihi kamu dulu, kamu nggak bisa mengasihi orang lain. Jadi kalau saya mengasihi orang lain, saya bisa mengasihi Allah. Nggak bisa, karena mengasihi orang lain itu lahir karena Allah mengasihi kamu. Allah tinggal dalam hidupmu. Kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih, dan itu menjadi satu hidup kita. Dan kemurahan Allah itu akhirnya mengalir secara otomatis, ya natural. Jadi pembenaran secara demonstratif tadi, secara luar itu akan membawa kita, nah ayat yang kita baca tadi, di dalam Roma pasal 5, akan membawa kita ke dalam satu ujian. Satu pembenaran bahwa kamu betul-betul orang dibenarkan nggak? Nah, lakukan kebenaran-kebenaran itu demonstratif. Nah, kamu akan dihina orang, kamu akan dimusuhi orang karena kamu benar, kamu akan dicemooh orang, kamu difitnah, diolok, atau banyak hal yang akan menghalangi kamu. Dan kamu tetap di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kamu teguh berdiri dan kamu berharap pada Tuhan. Dan dunia tidak bisa menjadi harapanmu. Nah, Tuhan saja menjadi harapanmu. Dan kamu akan menyenangkan Tuhan. Dan kamu akan dimuliakan Tuhan. Dan kamu akan bermegah di dalam penderitaanmu, di dalam karya Kristus. Nah, ini ketemu akhirnya. Ketemu apa? Ketemu kuncinya. Jadi iman yang berhubungan dengan vertikal itu bisa mengagumkan orang dalam cerita-cerita secara hal-hal bersifat abstrak itu ya. Tetapi begitu kamu menyatakan dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran itu kamu nyatakan kepada orang-orang yang memusuhi kamu, maka kebenaran-kebenaran yang membenarkan kamu, karya Kristus itu akhirnya orang tahu, wah ini benar, ini orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, nggak bisa dia menyatakan pengampunan kepada musuhnya. Nggak mungkin itu. Kenapa? Karena itu hanya Kristus yang bisa miliki. Hanya orang Kristen bisa miliki. Artinya bukan cuma dibuat-buat ya, tapi sungguh-sungguh dia dengan tulus hati dan dia tidak menyimpan apapun. Jadi Tuhan menghadapkan kita, setelah menghadapkan kita kepada dirinya, maka Tuhan menghadapkan kita kepada sesamanya, sesama kita. Menghadapkan manusia kepada manusia. Dan iman harus dilahirkan dari perbuatan yang benar. Kenapa? Karena orang-orang itu akhirnya melihat bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini sungguh indah. Abraham juga sama. Bagaimana kita lihat Abraham itu dibenarkan oleh imannya? Karena dia melihat kepada Kristus, kepada statusnya, kepada janji Allah. Dan benar itu. Bagaimana dia dibenarkan dari perbuatannya? Karena dia menyerahkan Ishak. Nah, ini perbuatan waktu dia ketaatannya, waktu dia mendemonstrasikannya. Nah, Yakobus membahas ini. Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Kenapa? Karena dia orang yang sudah dibenarkan, akhirnya diteguhkanlah iman Abraham itu bahwa kamu dibenarkan karena perbuatanmu. Karena memang perbuatanmu lahir dari kebenaran. Jadi kebenaran asal melahirkan perbuatan kebenaran dan semakin meneguhkan bahwa kamu orang yang dibenarkan. Jadi semua orang yang mau dibenarkan harus memiliki kebenaran iman seperti Abraham. Yang melihat Kristus dan menyatakan taat dalam seluruh hidupnya dalam kebenaran. Dan dia dibenarkan oleh iman di dalam hidupnya, dia melihat kepada janji Allah dan dia melakukan itu seperti janji Allah yang dia diminta oleh Tuhan mengorbankan anaknya, ya dia berikan anaknya dan itu membenarkan dia perbuatannya. Dalam hal apa? Bahwa dia memiliki kebenaran itu dalam hidupnya
maka dia taat seperti itu. Kok bisa mampu? Ya karena Tuhan yang kasih, karena Tuhan tahu. Dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Ya. Dan ini besok kita akan perdalam lagi di hari Sabtu, ya Sabtu pagi. Nah, kita akan lanjutkan yang terakhir. Kita lihat ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam konteks yang kita lihat, jadi tujuan Paulus waktu menuliskan semua kebenaran atau pembenaran iman Kristen itu bukan karena perbuatan melakukan hukum Taurat, bukan. Karena itu semua perbuatan oleh Kristus. Dan itu apa? Lahirnya, asalnya, semua dari mana itu? Ya, dari otoritatifnya. Jadi secara legalnya itu. Nah, kemudian secara etikanya, secara perbuatannya, Yakobus membahas ini. Jadi kedua ini melengkapi dan sempurnalah ya. Keselamatan itu juga merupakan satu kekuatan yang akan melahirkan manusia bertanggung jawab. Manusia akan melakukan perbuatannya. Jadi tanggung jawab manusia dengan kedaulatan Allah itu seiring tidak terpisahkan. Dan itu sangat indah. Jadi tanggung jawab manusia dalam setiap perbuatannya itu harus meneguhkan bahwa dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya sebab dia lahir dari pembenaran oleh iman. Jadi bukan karena perbuatannya melahirkan pembenaran, bukan. Karena dia dinyatakan dibenarkan oleh perbuatannya sebab dia berasal, seluruh perbuatannya berasal dari apa? Perbuatan Kristus. Jadi perbuatan Kristus menjadi perbuatan kita dan kemudian kita perbuat untuk orang-orang yang akan memperbuat semua apa yang dibuat oleh Kristus. Dan itulah pembenaran. Pembenaran disebut sebagai double justification. Jadi kita dibenarkan karena kita nggak bisa benar dan kemudian kita melalui pembenaran Kristus itu kita akan berjalan dan melangkah dalam kebenaran sehingga kebenaran itu dalam perbuatan kita itu menyatakan bahwa kamu orang yang dibenar, menyatakan kamu beriman yang benar, kamu orang yang benar, perbuatanmu itu membenarkan kamu, menyetujui kamu, meneguhkan kamu bahwa kamu orang yang dibenarkan. Dan setelah itu apa? Nah, kuasa orang-orang seperti ini yang mengalami pembenaran dalam Kristus dan hidupnya dalam kebenaran itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi dan mereka akan mendengarkan kebenaran-kebenaran yang akan menjadi satu pintu masuk bagi orang-orang berdosa di dalam kegelapan, tidak mengerti kebenaran. Jadi dari mana mereka mengerti? Bukan dari omongan dulu, tapi dari kasih Allah yang dicurahkan. Jadi dari apa sih? Bukan dari cuman kita mengerti secara teori, bukan, tetapi mengalami perbuatan benar dari kebenaran Tuhan yang dalam hati orang percaya itu, dan itu akhirnya menjadi benih Injil itu disalurkan kepada hati orang-orang di dalam kegelapan. Dan tinggal Bapa yang akan menghidupkannya. Karena itu bukan hak kita untuk menghidupkan itu. Ya. Oke, ini kesimpulan terakhir ya, kita lihat. Jadi konteks yang kita lihat bahwa Paulus itu melihat kepada motif awal bagaimana lahirnya iman, sedangkan Yakobus bagaimana iman itu dihidupi. Jadi yang pertama bagaimana iman itu akan lahir dari iman yang kehilangan kemuliaan Allah, kemudian dihidupkan, dan iman hidup itu berasal dari mana? Dari perbuatan bukan manusia, bukan karena melakukan Taurat, tapi karena Kristus yang berbuat. Nah, sedangkan Yakobus itu melihat bukan dari sisi seperti Paulus, tapi dia melihat pembuktian daripada iman itu, yaitu apa? Kamu kalau sudah dibenarkan dan dilahirkan oleh Kristus, maka seluruh hidupmu melahirkan satu ketaatan di dalam kebenaran. Nah, kamu harus bisa membuktikan itu bahwa kamu adalah orang-orang yang akan dibenarkan oleh perbuatanmu. Disinilah Yakobus membahas ini. Jadi dua ini antara ujung awal dan ini ujung akhir hasilnya. Dan sempurnalah kedua teologia ini, double justification ini. Jadi iman yang menghasilkan perbuatan, bukan perbuatan menghasilkan iman. Jadi kedua ini tidak terpisahkan, tetapi tidak saling tumpang tindih. Jadi saling mendahului, enggak. Jadi yang dahulu adalah iman, baru perbuatan. Perbuatan kepada iman. Jadi bukan perbuatan-perbuatan melahirkan iman, tidak. Perbuatan-perbuatan itu menyatakan, meneguhkan bahwa kamu orang yang dibenarkan di dalam iman. Jadi iman dilahirkan sejalan seiring dengan iman yang harus dihidupi. Jadi Paulus menjelaskan iman yang dilahirkan. Nah, iman dilahirkan itu harus hidup. Iman itu hidup harus dihidupi dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dituntut oleh Yakobus.
Kalau kamu tidak kudus, kamu tidak benar hidupmu, maka kamu tidak memiliki pembenaran iman yang menyelamatkan. Kamu imanmu palsu. Iblis pun seperti kamu. Dan itu Yakobus katakan dalam pasal 2. Bahkan iblis beriman seperti kamu sampai ketakutan luar biasa. Tapi dia tidak pernah diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak diberi kuasa melakukan kebenaran-kebenaran perbuatan benar itu. Jadi iblis itu adalah perbuatannya tidak ada yang benar. Ya, iman yang hidup dan iman yang mati, iman yang sejati dan iman yang palsu. Jadi itu adalah diuji oleh Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita taat pada Kristus. Jadi Yakobus itu melihat benar nggak imanmu, diuji oleh dia. Sedangkan Paulus melihat bahwa kamu harus memiliki iman dasarnya dulu, fondasinya dulu. Baru nanti kamu diuji dalam pemikiran Yakobus, kamu pasti berhasil. Kenapa? Karena kamu memiliki kebenaran itu. Kristus yang menjamin kamu. Jadi iman hidup itu tidak mungkin mati, tidak mungkin mandul. Iman yang hidup menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan pada Tuhan yang baik. Dan iman yang mati tidak bisa menghasilkan kebaikan kebenaran Tuhan. Bahkan iman yang mati itu menghasilkan kepalsuan-kepalsuan dan kemunafikan, dusta dan fitnah, dan begitu bobroknya luar biasa sekali. Dan itu ada dalam jemaat Filipi. Dikatakan penyunat-penyunat palsu, anjing-anjing penjilat. Di situ jelaskan sekali, dan bahkan dikatakan mereka adalah orang yang berbuat jahat. Iman tanpa bukti perbuatan dan iman yang dibuktikan oleh perbuatan. Jadi bukan perbuatan yang membuktikan iman dan perbuatan yang akan menyatakan bisa melahirkan iman. Itu bukan seperti itu. Tetapi iman itu bisa dinyatakan dan dibuktikan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu akan membuktikan iman, bukan akan melahirkan buktinya. Jadi bukan karena perbuatanmu, oh berarti kamu beriman ya. Bukan. Tapi perbuatanmu menyatakan imanmu. Oh kamu berbuat seperti, berarti kamu imanmu sungguh-sungguh benar pada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, ini dalam cerita Kejadian ya. Ada satu perkataan Tuhan yang sangat indah sekali. Nah ini mungkin kita akan bahas, kalau bisa ada kesempatan besok kita bahas ya. Dikatakan bahwa Abraham itu sahabat Allah. Sahabat itu artinya apa? Bahwa apapun dilakukan oleh sahabatnya itu diberitahu, itu sahabat ya. Jadi apapun yang dia mau lakukan, sahabatnya diberitahu, itu namanya persahabatan. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu Allah melihat Abraham sudah menyerahkan anaknya, maka dia kemudian hentikan dan jangan bunuh anakmu. Di stop oleh Tuhan, dihalangi oleh Tuhan. Dan di situ Tuhan mengatakan apa? Aku tahu sekarang bahwa engkau tidak menyayangkan orang-orang yang engkau sayangi. Engkau lebih menyayangi aku daripada semua orang-orang kau sayangi dalam hidupmu. Nah, disitulah Abraham dibenarkan oleh perbuatannya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia menghasilkan itu sehingga imannya itu berkenan pada Tuhan. Imannya itu menyenangkan hati Tuhan. Iman Abraham menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan merasa begitu sukacita karena Abraham mendahulukan dia, mencintai dia daripada dia tetap memegang anaknya. Dan dia serahkan anaknya. Dan itu juga merupakan lambang daripada Bapak sendiri. Itu menyerahkan anaknya di kayu salib. Kalau Adam tidak jadi, kalau Bapak itu jadi anaknya mati, kalau Abraham anaknya mati digantikan. Dan dia kembali karena janji Allah kan dia harus punya anak keturunan dan bangsa-bangsa di bumi akan diberkati oleh dia. Karena Ishak itu kan. Tetapi diujilah dari ketaatannya, perbuatan kebenaran itu. Dan dia melakukan. Jadi Abraham dibenarkan oleh imannya, asal dasar lahirnya iman itu, dan dia akhirnya menghasilkan dan membuktikan iman yang benar itu bagaimana? Dia menyerahkan anaknya. Dan disitulah Abraham disebut sebagai apa? Engkau sahabatku. Dan ini satu seruan dari Tuhan, bahwa semua orang percaya yang melakukan iman seperti Abraham, maka kita akan menjadi sahabat Allah. Kita akan menjadi teman Allah. Artinya bahwa Allah tidak akan menghalang-halangi. Kita akan mengerti apa sih yang dimau oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan dalam hidupnya. Jadi Tuhan akan memberikan apa sih yang dia senangi. Dan kita harus mampu untuk melihat apa yang Tuhan rancang dalam kebaikan terbaik dalam hidup kita. Dan kita harus mampu untuk mengimani itu. Walaupun seperti Abraham awalnya
waduh itu sulit sekali, pergumulan. Tetapi dia tahu, ya, termasuk anak-anaknya, Isa, Yakub, dan semuanya. Ya, kita bersyukur sekali. Dan kita lihat sekarang yang terakhir. Iman percaya itu menghasilkan satu karya buah keselamatan, buah kerajaan Allah, dan menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi Kristus yang ada dalam hidup kita, dan kemudian dinaungi oleh Roh Kudus, karya Kristus itu akhirnya melahirkan buah keselamatan dalam hidup kita, buah pembenaran. Nah, itu ada di Alkitab, buah pembenaran. Dan setiap kita melakukan itu bersama dengan Tuhan, wah, Tuhan akan memakai setiap perkataan perbuatan kita itu menjadi satu penghakiman Allah kepada orang-orang yang mau menolak atau menerima. Dan disitulah rasul-rasul waktu mereka mengabarkan Injil dan memberitakan kebenaran tentang Injil, kebenaran sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat dan merupakan jalan keluar satu-satunya dari maut, dari dosa dan semuanya. Dan begitu orang menolak mereka, itu Allah akan menghakimi. Dari mana Allah menghakimi dunia ini? Dari perkataan kebenaran-kebenaran yang kita taati. Di situ. Jadi Yakobus melihat penghakiman Allah akhir, tetapi Rasul Paulus melihat apa? Kepada perbuatan-perbuatan yang karya Allah dalam diri manusia, yang akan membebaskan kita pada penghakiman akhir nanti. Yakobus melihat ini tanggung jawab manusia, bagaimana kamu benar-benar dan jangan memalsukan iman yang palsu, yang tidak sejati, iman yang asal iman gitu kan. Tapi Yakobus menyatakan kamu harus mampu menunjukkan perbuatan baikmu itu adalah karena imanmu. Kamu sudah beriman, dibenarkan. Jadi kamu akan dibenarkan oleh perbuatan-perbuatanmu. Kenapa? Karena kamu menghasilkan perbuatan-perbuatan dalam iman yang benar. Itu adalah satu karya Allah. Dan dari justification yang pertama sampai kepada hasilnya, itu semua satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Nah, di dalam prosesnya itu adalah sanctification. Jadi saya sekarang belajar, ini justification ya. Jadi saya sudah dijamin, saya sudah dilahir baru, saya punya motifnya bahwa Tuhan sudah melakukan bagi saya, maka saya sudah mendapatkan perlakuan, kelakuan, pembenaran daripada Kristus dan semua diberikan pada saya, dianugerahkan pada saya. Maka dengan ketaatan saya berjalan bersama dengan Roh Kudus itu dan firman menuntun saya dan patron saya, dan waktu saya berjalan, apa yang terjadi? Maka setiap saya berjalan itu kuasa Allah bekerja dan orang-orang mendengarkan dan melihat perbuatan saya, itu akan dibukakan oleh karya Bapak Surgawi, itu bisa menerima kebenaran-kebenaran Injil dari Kristus. Tapi kalau kita tidak benar, kita munafik, maka tidak mungkin kebenaran yang penuh dengan kemunafikan seperti ahli Taurat dan Farisi, itu akan melahirbarukan orang-orang itu. Dan tidak mungkin Roh Kudus bekerja dalam dusta, kemunafikan, perselisihan, pertengkaran di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita. Maka gereja yang penuh dengan perselisihan itu tidak mungkin dipakai oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Bagaimana kamu berselisih? Bisa nggak mungkin. Gereja yang di dalam hatinya penuh dengan kerendahan hati seperti Kristus seperti itu, barulah gereja itu akan mengalami satu kemenangan dan buah yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Dan kita bersyukur ya hari ini. Dan kita akan membahas besok ya, kita akan bahas bersama-sama setelah saya tiba di Bandung. Nah, kita akan membahas tentang Yakobus ya, tetap kita akan melihat perbandingannya dengan Paulus ya. Kita bersyukur. Jadi iman percaya menghasilkan buah keselamatan dalam anugerah Kristus, barulah iman itu menyatakan bahwa iman yang hidup, yang asli dan tidak palsu, iman yang menyelamatkan dan bukan iman yang membutakan ya. Dan itu semua berasal dari kekuatan bagaimanakah kita berhadapan Allah sendiri. Jadi kita berhadapan Allah pada awalnya, saya sebagai orang berdosa, dan kita akan berhadapan dengan Allah sebagai orang yang dibenarkan di akhir zaman. Jadi Paulus membukakan rahasia bagaimana kamu dihadapkan sebagai orang berdosa. Yakobus membuka rahasia bagaimana kamu dengan pembenaran Kristus kamu dihakimi oleh Tuhan. Dan kamu menyatakan dengan perbuatan-perbuatanmu kamu dibenarkan. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki jaminan dari Tuhan. Kamu sudah memiliki pengertian dari Paulus. Dari dasar awalnya,
Dan kemudian kamu akan melihat bagaimana kamu akan dijamin oleh Yakobus bahwa kamu pasti akan membuktikan perbuatan-perbuatanmu adalah kamu orang yang dibenarkan. Dan terus kita memuji Tuhan ya. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami mendapatkan keselamatan bukan karena kami berbuat sehingga kami bisa membenarkan diri. Karena kami sudah kehilangan kemuliaan Allah, kami sudah mati dalam dosa kami. Dan kami tidak mungkin untuk menghidupkan ini semua. Dan hanya karya Kristus. Di dalam kematiannya kami dibenarkan. Di dalam kebangkitannya kami dibuat benar dan menjalani kebenaran itu menghidupinya. Dan kami hari ini bersyukur karena kami bisa melihat satu keserasian, keharmonisan pemikiran Paulus di dalam kebenaran dan pemikiran Yakobus di dalam hidup yang dihidupi oleh kebenaran itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memimpin kami dan kami mendapatkan satu kelengkapan keutuhan keselamatan kami. Ada perbuatan Kristus yang memampukan kami berbuat seperti Kristus. Dan kami dijamin dengan Roh-Mu yang kudus. Kami dipimpin dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami menikmati pada waktu kami di dalam dosa kami menderita, kami bergumul, disitulah kami melihat, kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus. Karena penderitaan-penderitaannya itulah kami mendapatkan jaminan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, berkatilah apa yang sudah kami dengarkan, dan seluruh kebenaran ini sungguh-sungguh akan menjamin kami pada waktu kami berhadapan dengan Tuhan di akhir zaman. Kami tahu Tuhan bahwa kami merasakan kepastian, janji, dan semuanya jaminan dari Tuhan kami Yesus berada dan selalu mengiring kami, pembela kami, dan juga penyokong kami, dan yang berada di depan kami untuk menyatakan bahwa ini adalah semua milik-Mu. Kami serahkan hidup kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.